saya melihat vitamin C itu banyak banget ya dok. Nah kalau misalnya karena itu udah terlalu banyak vitamin C di mana-mana nih ya dok. Sebenarnya kalau untuk definisi vitamin C sendiri yang bagus buat kita itu sebenarnya yang kandungannya vitamin C-nya banyak atau yang kandungan vitaminnya rendah atau yang biasa aja nih dok. Nah ini ada Dr. Lona, spesialis farmakologi klinik atau mengenai obat-obatan gitu. Nah Dr. Lona bisa bantu. Jadi vitamin C atau asam askorbat itu sebenarnya adalah nutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kebutuhannya harus dipenuhi. Tujuannya untuk mempertahankan metabolisme dan integritas tubuh yang normal. Kebutuhan vitamin C harian yang dianjurkan itu kurang lebih 65 sampai 75 mg per hari. Dan itu setara dengan 1 sampai 2 jeruk. Jadi untuk mempertahankan metabolisme tubuh yang normal, untuk tetap menjaga kesehatan kita, cukup dengan mengkonsumsi jeruk sebanyak 1 sampai 2 buah dan itu sudah memenuhi kebutuhan vitamin C harian kita. Oke, nah dok, ini kita langsung aja nih dok ya ke fakta mitos. Ini biasanya ini cewek-cewek nih ya, yang katanya itu pengen merawat kulit ya kan. Vitamin C itu atau bahkan yang pengen putih itu ada kayak vitamin C itu bagus untuk kulit, itu fakta atau mitos nih? Bahkan ada yang sampai suntik vitamin C itu. Gimana nih dok? Vitamin C bagus untuk kulit itu fakta. Kenapa? Karena vitamin C itu kan adalah nutrien yang memang harus dipenuhi kebutuhannya untuk tubuh kita. Vitamin C itu dapat mempertahankan integritas dan metabolisme tubuh yang normal, termasuk kulit, karena kulit adalah bagian dari tubuh kita. Tapi apakah vitamin C dapat memutihkan kulit? Itu mitos. Oke, jadi buat para wanita yang ada di Indonesia yang sering suntik vitamin C, ternyata vitamin C itu tidak memutihkan. Jadi buat kalian yang bilang, aduh aku suntik vitamin C supaya apa? Supaya kurus, supaya putih, itu gimana ini dok? Jadi ternyata yang memutihkan bukan vitamin C ya? Bukan. Itu hanya menyehatkan kulit berarti ya dok ya? Kulit dan organ yang lainnya. Kulit dan organ yang lainnya. Karena tujuannya adalah mempertahankan metabolisme tubuh yang normal. Kalau metabolisme tubuh kita baik, tentunya bukan hanya kulit, tapi juga tulang kita sehat, pembuluh darah kita juga sehat. Kalau pembuluh darah kita sehat, tentunya kulit kita juga akan sehat, karena kan suplai oksigen ke kulit kita juga bagus. Dan itu yang bikin jadi cerah gitu penampakannya, cerah, jernih, sehat gitu. Karena Cerah, jadi sehat berarti. bener, cara sehat. Jadi bukan untuk jadi memutihkan putih ya, dok? sebenarnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih ke fakta mitos selanjutnya nih. Katanya konsumsi vitamin C yang berlebih ini dapat menyebabkan diare. Itu fakta atau mitos, dok? Fakta. Jadi konsumsi vitamin C yang dianjurkan untuk orang dewasa per hari itu tidak lebih dari 1000 mg. Apabila mengkonsumsi vitamin C lebih dari 1000 mg, misalnya sampai 2000 atau 6000 mg per hari untuk jangka panjang, itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Salah satunya diare, dan tentunya ada gangguan kesehatan yang lainnya tuh. Seperti gangguan fungsi ginjal juga, terus bisa mengakibatkan intoksikasi besi karena vitamin C itu meningkatkan penyerapan besi atau Fe. Nah dok, kalau misalnya saya kan juga mengkonsumsi vitamin C nih, tapi saya mengkonsumsi vitamin C yang dituliskan di situ memang kadar vitamin C adalah 1000 mg. Itu berarti saya terlalu berlebih dong. Karena satu tablet aja tuh 1000 mg. Betul, dok. karena kebutuhan vitamin C harian kita itu hanya 65 sampai 75 mg, maksimum 100 mg per hari. Untuk 1000 mg, untuk konsumsi vitamin C sampai 1000 mg per hari, ya itu berlebih. Berlebihan. Oke. Makanya sebenarnya makan jeruk 1 atau 2 cukup Cukup ya sebenarnya. banget, Kayak gini nih satu misalnya. aja. Ini kan udah punya jeruk ya, makan ini cukup nih. Mau biar kulit lebih sehat dan jernih? Ini gimana cara Sebenarnya selain jeruk ada yang buah yang lain sih yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Kalau kita kan berpikir bahwa jeruk karena warnanya oranye, terus identik sama vitamin C. Nah kalau misalnya untuk buah sendiri nih dok ya, yang mengandung vitamin C paling bagus itu buah apa ya? Yang cukup tinggi blackcurrant itu cukup tinggi, tapi blackcurrant mungkin kalau di pasaran agak sulit, itu bisa sampai 200 mg. Terus ada jambu klutuk itu bisa sampai 180 mg. Oh, jambu klutuk, jangan anggap remeh loh. Walaupun namanya klutuk, tapi Namanya itu vitamin C. Walaupun warnanya enggak orange ya, warnanya pink malah pink ya pucet dalamnya, ya. pink pucet itu ya. sampai 180 Oh mg. jadi itu vitamin C yang bagus malah kayak blackcurrant, jambu klutuk kayak gitu dok? Sebenarnya Oke. cukup Menarik dengan banget. mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Duh itu dok, kayak kita ngeliat buahnya banyak banget ya ternyata. Nggak cuman jeruk aja yang Iya. katanya tuh Betul. jeruk Sama itu yang paling tinggi kalau menurut orang kan. Tapi ternyata tuh ada yang banyak tadi seperti kiwi, juga ada yang ternyata jambu klutuk tadi tuh yang kita lihat tuh ya. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong tentang vitamin C nih dok ya. Kalau vitamin C sendiri itu di dalam tubuh kita itu katanya bisa memproduksi vitamin C sendiri. Nah itu dia. Jadi Itu fakta atau mitos dok? mitos. Oh.
Kebanyakan mamalia memang bisa memproduksi atau membentuk vitamin C sendiri dari tubuhnya, kecuali primata, termasuk kita manusia. Jadi kita membutuhkan asupan vitamin C dari luar, baik dari makanan, minuman, ataupun suplemen. Oke, ternyata kita nggak bisa menghasilkan ya, berarti kita butuh ternyata asupan vitamin Betul, C dari ya? luar. Dari luar. Karena kita tidak pernah bisa memproduksi atau membentuk vitamin C. Katanya kalau misalnya nih ya, jantung itu menjadi sehat jika mengkonsumsi vitamin C. Ini fakta atau mitos nih, dok? Mitos. Mitos? Mitos. Maksudnya, mitos di sini adalah sebenarnya dengan mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah yang cukup, yaitu 65-75 maksimum 100 mg per hari, itu sebenarnya bukan jantung aja, tapi seluruh tubuh kita kan sehat. Tapi kalau orang dengan penyakit jantung terus mau dikasih terapi vitamin C supaya jantungnya menjadi sehat, itu mitos. Oke, itu Jadi bukan tujuan mitos spesifik ternyata. dong. Bukan tujuan spesifik. Itu buat semuanya sih. Ya secara umum kalau semua tubuh sel kita bagus ya tentu baik-baik aja. Betul. Termasuk pembuluh darah jantung itu ya. Betul. Karena si vitamin C itu menurut teori berperan untuk sintesis kolagen. Dan kolagen itu adalah salah satu protein yang ada di beberapa jaringan tubuh kita, termasuk di kulit, di pembuluh darah, di tulang. Jadi kalau asupan vitamin C di tubuh kita cukup, tentunya kulit kita akan sehat. Pembuluh darah kita juga akan sehat, termasuk pembuluh darah jantung, pembuluh darah kulit. Tulang kita juga akan sehat. Kenapa tulang kita akan sehat? Karena vitamin C juga membantu penyerapan atau absorpsi kalsium dari saluran cerna. Jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan asupan atau kebutuhan harian, terus mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang cukup, tentunya akan mendukung kesehatan tulang kita. Nah, Dir, secara singkat sebenarnya gini. Kulit kenceng, jernih, cerah, tulang kuat, porsi tegap, makanya jadi cakep orang jadi kalau vitamin C gitu intinya. Oke, kalau gitu. Asal nggak berlebihan. Asal nggak Berlebihan. Asal nggak Iya. berlebihan. Nah, dok, kalau misalnya ngomong-ngomong tentang, kan ada nih ya beberapa, mungkin dulu saya, bukan dulu sih, saya juga waktu kecil tuh punya temen yang kerjanya itu kayak dikit-dikit kena panas tuh mimisan. Nah, itu tuh seperti apa nih? Apakah vitamin C ini menyebabkan, jadi kekurangan vitamin C ini menyebabkan anak ini mimisan atau seperti apa nih, dok? Itu mitos atau fakta? Ya, fakta atau mitos? Fakta. Jadi, defisiensi vitamin C itu menyebabkan gangguan pembentukan kolagen seperti yang tadi sudah disebutkan. Kolagen itu adalah protein yang penting yang ada di beberapa jaringan tubuh termasuk pembuluh darah. Kalau seseorang mengalami defisiensi vitamin C, tentunya pembuluh darahnya akan rapuh, akan mudah pecah. Dan timbullah gejala klinis, salah satunya mimisan. Bisa juga gejala klinis lain sebenarnya, bukan hanya mimisan juga, ekimosis atau peteki atau perdarahan di bawah kulit. Tetapi mimisan juga bisa menjadi salah satu gejala akibat kekurangan vitamin C. Oke, berarti dok yang misalnya kalau kita tiba-tiba biru aja itu berarti kekurangan vitamin C gitu, kayak capek tiba-tiba badan kita biru, itu kekurangan vitamin C ya? Belum tentu kalau itu, karena oke. kan untuk pembentukan jaringan kolagen tidak hanya vitamin C, butuh zat-zat lain di dalam tubuh kita. Itu perlu dievaluasi lebih lanjut kalau kayak gitu.